duduk belajar ya? Sudah, Bu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini beda tadi. Jadi ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, dapat memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dapat mengetahui terjadinya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama. Yang ketiga, dapat mengetahui terjadinya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua. Selanjutnya yang pertama adalah peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk sebagai Rasul, Nabi sempat bertafakur ke Gua Hira. Tafakur itu artinya adalah menyendiri dan merenungkan diri. Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira itu dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Nabi Muhammad juga merenungkan akhlak akhlak tercela yang sering dilakukan oleh masyarakat di Mekah. Dan Nabi Muhammad juga banyak merenung dan memikirkan tentang perbuatan umatnya atau perbuatan kaumnya. Nah, selama Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira itu, Khadijah sering juga berkunjung untuk memberi semangat dan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Nah, peristiwa terjadinya wahyu pertama itu terjadi ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Pada saat itu, beliau sudah melakukan tafakur di Gua Hira. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Tepatnya tahun ketiga dari pengasingan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Allah memberikan rahmatnya pada umat manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad kita berusia 40 tahun, tanda-tanda kerasulan pada dirinya mulai bermunculan. Nabi Muhammad sering bermimpi yang benar, dan mimpi tersebut berjalan selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam ketika beliau menjalani peristiwa luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad didatangkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril di Gua Hira ketika sedang bertafakur. Nah, saat malaikat Jibril datang, malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad dengan erat sehingga Nabi Muhammad merasa sesak dan cemas. Kemudian malaikat meminta Nabi Muhammad untuk membaca salah satu lafal, yaitu Iqra. Karena Nabi Muhammad itu adalah seorang ummi, yaitu ada orang yang tidak bisa membaca dan menulis, maka Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril terus menyuruh Nabi Muhammad untuk mengulanginya selama 3 kali. Namun Nabi Muhammad menjawab yang sama. Selanjutnya akhirnya malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Ini adalah surat Al-Alaq dari 1 sampai 5.
menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengajak teman-temannya untuk ikut masuk ke dalam agama Islam. Nabi